Halo pengguna internet, admin Crown di sini. Kali ini saya mau ngasih pendapat nih buat film Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Film ketiga dari seri Knives Out yang udah saya tunggu dari Tudum tahun lalu. Tapi baru ada hasrat buat nonton. Soalnya saya punya kebiasaan konyol nyimpen film yang menarik buat ditonton belakangan. Dan secara keseluruhan saya suka banget. Tapi apakah film ini lebih bagus dari film sebelumnya? Itu yang bakalan dibahas. Jadi, mari dimulai. Kalau film pertama punya latar di rumah seorang penulis, terus film kedua pindah ke pulau pribadi seorang pebisnis. Nah, sekarang pindah lagi nih ke gereja bergaya abad ke-19. Tepatnya, sebuah gereja di pedesaan New York, Bunda Maria Tanah Abadi. Gereja yang dipimpin sama Monsignor Weeks, seorang pastor yang cukup kontroversial. Soalnya punya ceramah yang keras dan suka nyerang jemaat yang baru aja datang. Pindah ke karakter utama, Pastor Judd, seorang mantan petinju yang alih profesi nih jadi pastor. Ya, karena ada suatu alasan lah di masa lalu. Nah, dia ini pergi atau dipindahin ke gereja Bunda Maria Tanah Abadi sebagai hukuman gara-gara mukul seseorang. Tapi, ternyata di sana Pastor Judd dapetin masalah lagi. Dia itu punya banyak perbedaan sama Monsignor Weeks, dari pandangan, pendapat, sampai cara jalanin gereja itu. Suatu hari, pas lagi kebaktian Jumat Agung, Monsignor Weeks yang udah selesai ngasih ceramah, dia milih buat istirahat di sebuah bilik. Tapi dia tiba-tiba jatuh. Dan pas diperiksa Pastor Judd sama jamaah lainnya, ternyata Monsignor Weeks udah meninggal. Ditusuk pisau yang ada ornamen kepala iblisnya. Nah, karena Pastor Judd pernah ngambil ornamen yang mirip kayak gitu di bar, ditambah dia punya masalah sama Monsignor Weeks, dia pun yang jadi tersangka utamanya. Tapi seperti biasa ya, detektif Benoit Blanc datang buat nyelesain kasus itu. Intermezzo buat film sebelumnya, saya itu lebih suka Knives Out ya daripada Glass Onion. Misterinya lebih menarik aja. Hal baru itu bisa bikin ceritanya berubah drastis. Cara dapetin informasinya juga lebih elegan. Sesi interogasinya itu ikonik banget lah. Dan ceritanya lebih dekat. Emang sih tentang orang kaya, tapi kan soal warisan ya. Nah, di film ini, saya ngerasain lagi nih nuansa Knives Out. Kebobrokan oknum di tempat beragama itu lebih dekat ya daripada rahasia orang elit di Glass Onion. Jadi kedekatan itu ya yang bikin saya suka sama ceritanya. Dan makin suka lagi nih, karena kali ini nggak cuma fokus di bagian misteri aja, tapi bagian drama juga lebih ditonjolin, yang nanti bakalan dibahas ya. Film ini tetap pakai formula yang sama, ya babak awal pengenalan, terus babak tengah cari informasi, dan babak akhir pengungkapan. Tapi, karena hampir semua aspeknya bagus, 2 jam 30 menit itu sama sekali nggak berasa. Bagian misterinya rapih dan berhasil dijaga sampai akhir, ngebuat nggak bosen dan bikin penasaran terus. Apalagi pas di babak akhir ya, tensinya itu dibikin naik turun. Ternyata pelakunya ini, pelakunya itu, pelakunya anu. Wah, itu seru banget sih. Bagian komedinya punya porsi yang pas dan sesuai selera saya. Dari celetukan, tindakan, sampai momen-momennya lah. Itu bikin saya ketawa sih di tengah kasus yang lagi serius. Seneng aja hal ini masih dijadiin keunikan dari seri ini dan gak dibikin terlalu berlebihan. Dan bagian dramanya, kayak tadi saya bilang, lebih ditonjolin. Kenapa? Karena dibandingin sama film sebelumnya, yang bagian pengenalan karakternya itu punya porsi yang sama, kali ini karakter Pastor Judd punya porsi yang lebih banyak. Monolog dia di awal, yang lagi nyeritain hidupnya, itu ngebuat saya kenal sama dia. Dari latar belakang, masa lalu, masa sekarang, sudut pandang, dan lain-lain. Yang bikin nanti, bikin ikut kasihan gitu, pas dia stres ngehadapin kasusnya. Tapi kalau drama paling klimaks ya di babak akhirnya, pas tahu alasan pelaku yang asli, saya simpati sih dan paham kenapa dia ngelakuin itu. Tapi nggak ngebenerin tindakannya ya. Hampir semua bagus bukan berarti sempurna ya. Ada juga beberapa hal yang saya kurang suka.
Misalnya, ada cara dapetin informasi yang dibuat gampang. Kayak adegan mau interogasi karakter satu persatu, saya udah seneng tuh. Cara itu akhirnya balik lagi. Nggak jadi dong, malah cuma nonton video doang gara-gara ada karakter yang tukang rekam. Terus, soal karakter juga. Ada beberapa karakter yang saya rasa cuma bikin rame aja. Motifnya tuh kurang kuat buat muncul sampai akhir. Vera Draven, pengacara ibu angkatnya Sai, si politisi tukang rekam itu. Menurut saya, motifnya dia agak lemah ya buat jadi pelaku. Ya Vera kan cuma mau tanggung jawab aja dari Monsignor Wicks. Soalnya Sai anaknya dia gitu. Dan dua karakter lagi, Lee Ross, penulis yang lagi turun popularitasnya, sama Simon Vivane, pemain cello yang lagi sakit lah. Mereka ini sih yang motifnya paling lemah. Malah bukannya mereka yang paling berharap ya sama Monsignor Wicks. Oh iya, Detektif Blank juga nggak dijelasin ya kenapa dia di situ. Tiba-tiba datang aja. Nah, saya jadi kurang suka soal karakter itu. Soalnya dua film sebelumnya itu nggak ada. Setiap karakternya punya alasan yang kuat buat ada di sana. Tapi mungkin aja saya kelewatan sesuatu. Jadi kalau kalian bisa jelasin, tulis aja ya di komentar. Tapi kalau buat aktingnya, saya nggak ada komplain sih. Semua bagus. Para pemainnya itu berhasil lah ngasih keunikan buat karakternya. Terutama Josh Brolin yang peranin Monsignor Wicks. Gila banget. Ngelihat mukanya dia aja udah ngeselin. Tapi masih tetap punya karisma yang tegas gitu. Dan satu hal lagi ya yang saya suka dari film ini, gambarnya. Indah banget. Banyak yang bisa dijadiin wallpaper lah. Suasana gotik dari lokasi gerejanya itu kadang bikin lupa. Ini lagi di masa modern. Pas ada teknologi, baru deh keinget. Selain adegan di gerejanya, saya juga suka adegan pas Pastor Judd lagi ada di hutan ya. Gambarnya itu diambil secara lebar, Pastor Judd ada di tengah, terus kanan kirinya hutan. Itu ngeri dan dapet gambaran Pastor Judd yang lagi depresi gitu. Tapi kalau adegan paling favorit, pas Pastor Judd yang tiba-tiba masuk mode kerja. Jadi pas Detektif Blank sama Pastor Judd lagi cari petunjuk, Pastor Judd itu ngelihat bukti transaksi peralatan makam yang dipesan. Padahal saat itu Monsignor Wicks belum meninggal. Nah, pas ngehubungin perusahaan penyedianya, Louis yang angkat telepon itu tuh bertele-tele banget. Singkat cerita, Louis malah jadi curhat sama Pastor Judd soal hubungan dia sama ibunya. Di situ saya ketawa sih. Soalnya Judd itu tiba-tiba masuk ke mode pastor, ngeladenin dan ngedengerin gitu. Dan itu lama banget, dari yang tadinya cerah sampai gelap loh. Jadi film ini saya kasih nilai A. Suka banget. Punya cerita yang seru dan baik lagi relevan buat saya. Hampir semua aspeknya itu bagus, rapi, dan indah yang bikin gak bosen selama nonton. Emang sih ada beberapa hal yang jadi kekurangan, tapi itu hal kecil lah dan nggak ngeganggu kok. Dan kalau saya urutin seri ini, pertama Knives Out, kedua Wake Up Dead Man ini, baru ketiga Glass Onion. Nah, itu ya pendapat saya buat film Wake Up Dead Man. Jangan lupa klik suka, tulis komentar, dan juga berlangganan. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih.